Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan tugas kelompok 4 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Swendra dengan NIM 311810728 ingin mempresentasikan kajian 1. Kajian 1 tentang pembendaharaan kata, dan yang kedua pembentukan kata, yang ketiga itu peminjaman kata dan pembentukan baru. Yang pertama itu adalah pembendaharaan kata. Kosakata adalah pembendaharaan kata atau kumpulan kata dari suatu bahasa. Kosakata merupakan hal yang paling penting pada proses peningkatan aspek perkembangan bahasa anak. Semakin banyak kosakata yang dimiliki anak, maka semakin banyak pula bahasa yang diungkapkan oleh anak tersebut. Yang kedua ini adalah pembentukan kata. Pembentukan kata dengan menambahkan imbauan atau reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa yang baik secara keseluruhan maupun sebagian. Komposisi atau pemejemukan perpaduan adalah penyebab penggabungan dua kata atau lebih dalam pembentukan kata. Yang ketiga ini adalah kata pinjaman atau kata hasil pembentukan kata baru. Kata pinjaman adalah istilah teknis untuk penggabungan kata atau dari satu bahasa ke bahasa lain. Ada baik kata-kata, unsur, tata bahasa, maupun suara. Biasanya melibatkan adaptasi dari sebuah kata dalam sistem fonematik dan tata bahasa dari bahasa lainnya. Dan yang kedua ini adalah kajian yang kedua meliputi pengertian diksi, permasalahan diksi, dan manfaat pembelajaran diksi. Pengertian diksi adalah pilih kata dari pengertian diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang menggunakan untuk memberi makna sesuatu dengan menginginkan penulisan. Syarat diksi adalah yang tepat dan benar dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dengan pesan penulisan yang tidak disampaikan. Diksi termaksud dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Dan ada ininya nih, pengertian diksi lagi. Hasil dari upaya memilih kata yang tepat untuk pemilihan tepat dan cocok digunakan untuk situasi tertentu dalam satuan turunan. Dan yang kedua ini adalah permasalahan diksi. Permasalahan diksi, salah satu contohnya permasalahan diksi yaitu permasalahan penulisan kalimat, ejaan. Selama itu ada permasalahan pemilihan kata yang tidak variatif. Memilih kata menjadi poin penting dalam penyusunan kalimat yang efektif. Terkadang kalimat itu tidak memenuhi syarat pemilihan kata sehingga menjadi kalimat yang tidak efektif. Ada 5 syarat dalam pemilihan kata, yaitu kebenaran, kecermatan, ketepatan, ketidaklaziman, dan kelarasan. Dan ini ciri-ciri diksi. Tepat dalam pemilihan kata untuk menggunakan gagasan atau
hal yang namatkan. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga ini menggunakan perbendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat penggerakan kekayaan tersebut menjadi jaringan yang tidak jelas. Fungsi diksi itu adalah membantu audiens atau membaca mengerti dapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua itu adalah menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga itu adalah menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Yang keempat itu menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Manfaat diksi adalah agar membaca atau pendengar dapat membedakan secara baik terhadap kata-kata donatif, konotatif, sinotif, antonim, dan juga kata yang hampir dimiliki ejaan yang mirip. Sedangkan bagi penulis, diksi dapat agar menulis membedakan kata-kata yang ditulis sendiri dengan kata-kata yang dikutip dari orang lain. Inilah contoh-contoh diksi. Yang pertama itu Randy sudah menjadi tangan kanan Andin selama 5 tahun. Dan tangan kanan adalah sebuah diksi yang memiliki arti sebagai kepercayaan. Dan yang kedua contohnya adalah Rudy memilih menguras usaha sapi perah yang dimiliki ayahnya setelah lulus SMA. Sapi perah memiliki makna murni. Dalam kalimat ini yakin memang diternakan dengan diperah susunya. Dan yang ketiga ini adalah Alika adalah anak yang paling pandai di sekolah dan Naura adalah anak yang paling pintar di kelas. Pandai dan pintar adalah dua kata yang dengan ejaan yang berbeda tapi memiliki makna yang tepat, yang sama. Dan sekianlah dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.